Namaku Dina. Aku seorang siswi kelas 9 di sebuah sekolah tua bernama SMP Negeri 4 Wijaya Kusuma. Sekolah ini terkenal angker. Bangunannya masih bergaya kolonial dengan cat putih kusam dan jendela-jendela kayu besar yang sudah lapuk. Setiap hari, aku melewati lorong panjang dan sepi, ruang-ruang kelas dengan meja kayu penuh coretan, dan tangga sempit yang selalu berderit setiap kali diinjak. Tapi yang membuatku takut bukanlah bentuk sekolahnya, melainkan cerita-cerita yang tersebar di antara guru dan murid. Konon, sekolah ini tidak pernah benar-benar tidur. Semua berawal ketika aku dan dua temanku, Rani dan Bima, mendapat tugas untuk menyiapkan dekorasi kelas untuk lomba besok. Karena banyak yang harus dikerjakan, kami terpaksa lembur sampai sore hari. Jam dinding menunjukkan pukul 5 lewat. Sekolah sudah sepi, satpam pun entah kemana. Kami masih sibuk di kelas 9A ketika tiba-tiba listrik padam sebentar. Saat lampu menyala kembali, aku yakin mendengar suara meja yang diseret dari lantai 2. Padahal kan semua kelas di atas sudah terkunci. Aku saling pandang dengan Rani. "Dengar nggak?" bisik Rani. Aku hanya menangguk sambil menahan nafas. Bima yang penasaran mengajak kami naik. Ia ingin membuktikan kalau itu hanya tikus atau mungkin satpam. Dengan langkah ragu, kami menapaki tangga kayu menuju lantai 2. Lorong itu terasa dingin, padahal cuaca di luar masih panas. Semua pintu kelas terkunci rapat, kecuali satu pintu. Pintu itu sedikit terbuka, dengan papan nama bertuliskan kelas 2B. Aku langsung teringat cerita, dulu ada seorang murid yang gantung diri di kelas itu. Sejak saat itu, kelas dikunci dan tidak pernah dipakai lagi. "Kayaknya dari sini suaranya," kata Bima pelan. Dengan tangan gemetar, ia berusaha mendorong pintu itu. Pintu itu berderit keras. Ruangan gelap penuh debu, meja-meja tersusun acak, papan tulis masih ada sisa kapur putih. Tapi yang membuat kami hampir berteriak adalah ada tulisan baru di papan tulis. Tulisan dengan huruf kasar, besar, seperti ditulis terburu-buru. "Jangan tinggalkan aku sendiri." Kami langsung mundur dan menutup pintu dengan terburu-buru. Jantungku berdegup kencang. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, kami memutuskan turun. Tapi tiba-tiba Rani berkata ia ingin ke UKS. Perutnya sakit. Mungkin karena terlalu tegang. Aku dan Bima menemaninya melewati lorong belakang. Lorong itu panjang, lampunya redup, dan bau lembab memenuhi udara. Setiap langkah kami menimbulkan gema, tapi anehnya seakan ada langkah lain yang mengikuti. Semakin cepat kami berjalan, semakin cepat pula langkah itu terdengar. Aku menoleh, tapi lorong itu kosong. Saat tiba di depan UKS, kami melihat jelas ada bayangan seorang anak perempuan berambut panjang masuk ke dalam ruangan itu. Dengan panik aku berkata, "Jangan masuk." Tapi pintu UKS sudah terbuka dengan sendirinya, dan di dalamnya hanya ada ranjang besi tua serta bau obat yang menyengat. Rani makin pucat, ia bilang ingin ke kamar mandi. Aku sempat melarang karena kamar mandi belakang sekolah terkenal angker. Katanya ada murid yang dulu tenggelam di bak mandi dan arwahnya masih bergentayangan di sana. Tapi Rani sudah tidak tahan. Ia masuk sendirian ke bilik paling ujung. Aku dan Bima hanya menunggu di luar. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi Rani tak kunjung keluar. Kami memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Akhirnya Bima menendang pintu bilik itu. Kosong. Hanya ada sendal Rani tergeletak di lantai basah. Air di bak mandi bergolak, seolah ada sesuatu di dalamnya yang baru saja menyelam.
Beberapa saat kemudian, Rani muncul dari bilik sebelah dengan pakaian basah kuyup, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Dia, dia, dia narik aku ke bawah, dia yang narik aku, katanya lirih sambil menangis. Aku dan Bima langsung menariknya keluar dari kamar mandi itu. Kami berlari ke lapangan, berharap pada satpam, tapi sekolah itu terasa benar-benar kosong. Langit sudah gelap, hanya ada cahaya redup dari bulan. Bima tiba-tiba berhenti, matanya menatap ke lantai 2 gedung utama. Aku mengikuti arah pandangnya dan melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih, berdiri diam di jendela kelas. Wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya condong ke depan seperti memperhatikan kami. Beberapa detik kemudian, pintu kelas di atas berderi terbuka. Tiba-tiba, bel sekolah berbunyi keras, panjang sekali, memekakkan telinga. Padahal, tidak ada seorang pun yang bisa menyalakan bel pada jam segini. Bel itu terus berbunyi, samar-samar aku mendengar suara lain di antara dentingan bel. Suara anak-anak tertawa. Lalu, suara isakan pelan. Dengan panik kami berlari ke arah gerbang, tapi gerbang itu terkunci rapat. Bima berusaha memanjat, sementara aku memeluk Rani yang masih gemetar. Dan saat itu juga bel berhenti, tepat pukul 7.15 malam. Jam yang sama ketika murid yang dulu bunuh diri di kelas 2B ditemukan gantung diri puluhan tahun lalu. Kami akhirnya bisa keluar setelah satpam datang. Anehnya, satpam itu berkata, "Loh, tadi saya lihat kalian sudah pulang dari jam 4 sore." Sejak malam itu, aku, Rani, dan Bima tidak pernah lagi mau tinggal di sekolah setelah jam pelajaran berakhir. Dan aku percaya satu hal, sekolah ini memang tidak pernah tidur. Ia selalu hidup, selalu mengawasi, dan selalu lapar akan penghuni baru.